Panggilan sebanyak 2 kali terhadap pimpinan dari FPI Rizik Syihab lalu kemudian tidak dilakukan 2 pemanggilan itu, lalu kemudian akhirnya pada hari ini setelah selesai pemeriksaan dan juga gelar perkara ini kemudian dilakukan penetapan tersangka terhadap Habib Rizik. Saya akan langsung menghubungi kuasa hukum dari Rizik Syihab, Egy Sujana. Selamat malam Bang Egy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Egy, mungkin saya ingin dengar dulu nih bagaimana pasca penetapan tersangka, apakah sudah ada komunikasi dengan Habib Rizik? Silahkan. Sudah, saya komunikasi lewat WA. Beliau masih ada di Tanah Suci dan beliau menyerahkan silakan saya untuk menanggapi yang proporsional secara hukum gitu. Nah, makanya dalam tanggapan ini ada hal yang menarik dalam pengertian kejanggalannya begitu. Yang namanya satu peristiwa hukum itu kan ada dengan dimulai alat bukti, kemudian saksi-saksi. Oke. Nah, dalam konteks pemeriksaan saksi itu kategorinya kan menurut undang-undang saksi itu dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui, dia mengalami, setidaknya itu saksi fakta namanya. Nah, dalam persoalan ini chat itu Habib Rizik tidak sedikit pun mengetahui, apalagi mengalami, mendengar dan mengetahui, nggak tahu Mas. Jadi itu sudah dibantah sejak awal. Jadi logikanya sekarang jadi tersangka, bagaimana mungkin jadi tersangka? Jadi saksi aja nggak bisa sebenarnya. Orang dia nggak tahu, dia nggak ngerti, dia nggak mengalami, kok tiba-tiba dituduhkan seperti ini. Nah, yang selanjutnya lagi dari pihak Firja juga tidak mengakui itu, nggak ada itu. Rekayasa gitu. Itu yang kita dengar. Kalau dari rilisnya pihak kepolisian bahwa ada kecocokan data dari 2 alat atau 2 device yang sudah diperiksa ini, apa penjelasan dari Rizik Syihab atau dari Bang Egy selaku kuasa hukum? Kalau konteksnya itu ya harus dilihat dari kronologis peristiwa. Kronologisnya dulu dong bagaimana. Ini kan tiba-tiba ada chat setelah kasus 212, maksudnya bukan kasus, artinya gerakan 212. Kemudian pada tingkat waktu berikutnya sampai akhir Januari itu 2 bulan kurang lebih baru keluar nih chatnya ini nih. Ya, pakai nama Animus begitu loh. Nah, itu ada yang melaporkan namanya Philip di Surabaya. Karena akunnya dipakai. Kemudian ketahuanlah siapa namanya Stephen Yong. Stephen Yong ini kemudian pertanyaan seriusnya kok nggak diperiksa. Kaitannya kalau kembali kepada teori kasusnya Ahok, itu yang dianggap yang mengupload pertama katanya Buniani. Makanya Buniani diperiksa menjadi tersangka. Nah, pertanyaannya kok untuk kasus Habib kok nggak diperiksa nih si Stephen Yong ini? Itu satu pertanyaan serius dalam konteks penegakan hukum. Kedua, dari segi mekanisme manajemen penyidikan, ada namanya Perkap. Perkap itu peraturan Kapolri, ya, Kapolri nomor 14 tahun 2012, pasal 15. Itu sangat jelas dijelaskan tahapan-tahapannya dari mulai penyidikan sampai gelar perkara, sampai penghentian perkara. Jadi pertanyaan seriusnya, gelar perkara awal, gelar perkara pertengahan, gelar perkara akhir, untuk proses ini mana? Kita sebagai udah ditunjuk lawyernya, panggil dong kita untuk gelar perkara. Ini nggak ada. Baik, Bang Egy, kita juga akan menyapa Kabid Gakum ya, Polda Metro Jaya, Pak Agus Rohmat. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Bagus. Pak Agus, tadi ada sedikit keberatan juga dari pihak kuasa hukum Rizik Syihab yang mengatakan ini bahkan sebagai saksi saja belum memenuhi poin-poin untuk kemudian dipanggil sebagai saksi. Sehingga itu yang menjadi alasan bahwa ada 2 kali pemanggilan itu tidak dipenuhi begitu. Bagaimana Pak Agus? Silahkan. Ya, jadi penyidik itu telah melakukan gelar perkara ya tadi. Dan hari ini sudah meningkatkan status sebagai tersangka. Untuk prosedur hukum itu penyidik sudah melakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi kita sudah mengumpulkan alat-alat bukti, ya baik itu keterangan saksi, kemudian juga keterangan ahli, dan hasil daripada lapor
juga bukti-bukti petunjuk yang lainnya, juga barang bukti dari HP yang telah kita sita. Jadi sudah cukup bukti bagi tersangka untuk langsung menetapkan sebagai tersangka terhadap HRS ini. Demikian Mbak Balkis. Pak Agus, tadi juga ada pertanyaan juga dari pihak kuasa hukum dan juga ini mungkin ditunggu ya klarifikasinya soal sumber, Pak. Sumber laporan itu dari akun anonymous itu seperti apa kekuatannya? Silakan. Maksudnya laporan yang anonymous ya? Dari mana kemudian konten pornografi itu didapatkan oleh si pelapor yang kemudian di-trace atau dilacak oleh kepolisian adalah akun yang tanpa identitas atau anonymous? Oh ya, jadi pelapor ini telah mendapatkan ada 3 website yang ia dapatkan. Kemudian dari website itu telah didapatkan konten pornografi, dan dari 3 web inilah kemudian pelapor ini melaporkan ke Polda Metro Jaya. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan ternyata didapatkan tindak pidana, yaitu tindak pidana pornografi. Sedangkan tindak pidana ITE itu masih dalam proses penyelidikan. Demikian Mbak Balkis. Baik, saya ingin ke Bang Egy lagi. Bang Egy, cukup tidak kemudian ada laporan, kemudian berangkat dari 3 website tadi yang diambil, kemudian menjadi bukti dari kepolisian. Silakan Bang Egy. Hukum itu harus kuat logikanya. Kalau logikanya nggak kuat, itu batal demi hukum itu sendiri. Misalnya, tadi jelas anonymous, dalam pengertian tidak atau tanpa identitas. Bagaimana sesuatu yang tidak ada identitasnya kok bisa dipercaya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Jadi kita mau menghubungi siapa? Siapa yang menjadi persoalan sumbernya ini? Itu satu. Artinya secara logika udah nggak memenuhi unsur hukum yang benar logikanya. Yang kedua, dari segi HP tadi saya lihat. HP sepengetahuan saya dalam cerita kronologis, Firza HP-nya disita oleh penyidik pada saat waktu ditahan, kurang lagi waktu bulan Desemberan kalau tidak salah ya. Tapi setelah itu, sebulan kemudian dari itu, baru muncul chat-chat seperti yang dimaksud. Nah, ini kan bisa patut diduga dong, bagaimana yang bisa megang HP kan cuma penyidik waktu itu. Bagaimana penyidik menjelaskan ini? Kok bisa tiba-tiba ada di HP itu? Nah, itu satu. Kemudian yang ketiga, dari segi undang-undang pornografi, kalau tidak salah pasal 4 ya, bisa dilihat di situ, itu tidak termasuk untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalau bagi saya dan siapapun mau memfoto diri kita dalam ketelanjangan, tapi buat diri kita sendiri, tidak di-share, tidak di-upload kemana-mana, itu sah-sah saja, tidak porno itu, karena itu buat diri kita sendiri. Itu ada kategorinya. Jadi sekarang persoalan seriusnya itu ada dari chat dari HP-nya tadi kan. Nah itu bagaimana bisa di-share keluar atau di-upload? Siapa yang mau-upload pertama? Oke, saya ingin ke Bang Jamin. Bang Jamin sudah dengarkan tadi 2 pihak ya, dari kepolisian dan juga Bang Egy. Ini masalah kemudian bagaimana sumber konten itu didapatkan, apakah itu prioritas dalam sebuah penyidikan? Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwasannya itu adalah laporan masyarakat yang anonymous. Artinya itu didapat dari sumber internet. Nah, pertanyaannya memang yang perlu kita perhatikan dalam pornografi ini itu disebarluaskan. Nah, ini yang menyebarluaskan konten yang berisi pornografi itu siapa? Nah, itu harus ditelusuri. Kalau nanti memang yang menyebarkan itu sudah jadi tersangka, yaitu Firza dalam hal ini, dan dia mengakui dalam pengakuannya bahwasannya dia bersama-sama. Jadi kan pasalnya ada pasal penyertaan di situ ya. Pasal penyertaan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Nah, mungkin Firza memberikan itu kepada Habib lalu atau orang lain yang bisa menggunakan itu menyebarkan. Tapi kalau Habib sendiri yang bukan menyebarkan, ya tentu
tidak bisa juga. Baik. Begitu. Ditahan sampai situ dulu Bang Jamin, kita akan bahas lebih lanjut lagi ya soal yang mana yang lebih prioritas, kemudian apakah konten yang tersebar atau kemudian bagaimana konten itu tersebar. Sesaat lagi, tetap bersama kami.